Irama musik telah berhenti, tarian pun berhenti, si penari berbaring di atas tanah, seolah-olah tak berani mengangkat kepalanya untuk menyaksikan peristiwa berdarah itu. Xiao Ko telah mencabut keluar pedangnya, pedang yang bening bagaikan embun pagi itu tiada noda darah, yang ada hanya noda tetesan air mata. Dengan pandangan terkejut Kong Sun Keiji mengawasi orang ini serta pedang tersebut, meskipun tongkat panjang dalam genggamannya telah memperlihatkan posisi menusuk dari tusukan tombak, akan tetapi ia tidak berkeberanian untuk melanjutkan tusukan itu. Cubong dan Suma Caokun masih berdiri termangu-mangu di tempat, seakan-akan tidak melihat sesuatu apapun. Tiba-tiba Kong Sun Keiji membentak keras. Mana pengawal? Apakah kalian semua telah pada mampus? Mengapa belum juga kemari? Di luar bayangan sinar, seseorang dengan suara yang sangat lembut menjawab, kali ini perkataanmu tepat sekali, orang-orangmu sudah mampus semua, orang yang membawa lampu pun sudah ditukar dengan orang-orangku. Seorang manusia berbaju perlente, mengenakan mantel bulu binatang dan bergendong tangan pelan-pelan munculkan diri dari balik kegelapan. Gayanya waktu berjalan amat tenang dan indah, tak seorang manusia pun yang tahu kalau dia adalah seseorang yang cacat kakinya, seorang pincang. Paras muka Kong Sun Keiji berubah hebat. Serunya tanpa sadar, Cho Tang Lai, rupanya kau. Iya, aku. Tentu saja aku. Pelan-pelan Cho Tang Lai melanjutkan. Hanya aku yang bisa menggunakan caramu menghadapi orang lain untuk menghadapi dirimu. Bagaimana kau menghabisi nyawa anak buah Cubong, dengan cara itu juga anak buahmu pada mampus. Dengan cara apa kau hendak membunuh orang, aku pun akan membunuhmu dengan cara yang sama. Setelah tersenyum, terusnya, kau seharusnya tahu juga, cara kerjaku selama ini selalu adil dan bijaksana. Tiba-tiba Kong Sun Keiji melejit ke muka, tongkatnya dengan jurus Wan Hong Si menusuk alis mata Cho Tang Lai. Ketika tongkat itu menusuk ke depan, tubuhnya justru melompat ke belakang, setelah berjumpalitan di udara dengan gaya burung manyar membalikkan badan, tahu-tahu ia sudah berada di luar garis cahaya sinar. Tampaknya dia akan segera lenyap di balik kegelapan sana. Kecepatannya bereaksi, kemampuannya menghadapi keadaan, boleh dibilang merupakan hasil pengalamannya selama ini untuk memadukan antara kepandaian silat dengan kecerdasan otak. Sayang sekali, dia toh masih terlambat satu tindak. Sewaktu badannya berjumpalitan di tengah udara, ia sudah melihat sekilas cahaya pedang yang amat menyilaukan mata meluncur ke arahnya. Dalam waktu singkat, tahu-tahu sudah berada di depan matanya, begitu menyilaukan mata cahaya pedang tersebut sehingga dia tak mampu membuka matanya. Menanti ia dapat membuka kembali matanya, cahaya pedang tersebut sudah tidak terlihat lagi, yang terlihat hanya gagang pedang yang seperti tumbuh secara tiba-tiba dari dalam tubuhnya, tumbuh persis di atas dadanya. Sampai badannya terjatuh ke atas tanah seperti sebutir batu cadas, dia masih mengawasi gagang pedang itu, sorot matanya penuh perasaan kaget, tercengang dan ngeri. Seakan-akan dia masih belum paham, mengapa secara tiba-tiba dadanya bisa tumbuh sebuah gagang pedang semacam itu. Tapi dia sudah tahu di manakah letak mata pedang dari pedang tersebut. Mata pedang itu sudah amblas semuanya di dalam dadanya. Begitu pedang meluncur, selembar jiwa pun melayang. Suatu serangan pedang yang amat cepat, sebuah serangan kilat yang sangat mengagumkan, Cho Tang Lai memuji sambil memberi hormat kepada Xiao Ko, cukup melihat keampuhan dari seranganmu ini, kau sudah cukup mampu untuk memimpin Toa Piao Kiok. Memimpin Toa Piao Kiok. Tiba-tiba Cubong seperti baru mendusin dari impiannya, pelan-pelan dia membalikkan badan dan mengawasi Xiao Ko dengan sepasang mata besarnya yang seperti mereka itu. Sekarang kau telah memimpin Toa Piao Kiok. Dia bertanya lebih jauh. Xiao Ko tidak menjawab, dia hanya membungkam dalam 1000 bahasa. Bagus, bagus sekali. Kau memang Kocian Hui yang hebat. Cubong tertawa tergelak, sekarang kau memang benar-benar makin lama semakin pandai terbang. Suara tertawanya amat nyaring dan amat memekikkan telinga. Jika kau datang untuk mengambil batok kepalaku ini, silahkan kau mengambilnya dengan segera. Gelak tertawa Cubong semakin parau, sudah sejak lama ingin kuhadiahkan batok kepalaku ini kepada orang, memang lebih baik kuhadiahkan untukmu daripada memberikan kepada orang lain. Xiao Ko tidak tertawa, juga tidak memberikan reaksinya. Dalam beberapa hari yang amat singkat ini, dia telah melatih diri menjadi seorang manusia sekeras batu karang, bahkan perubahan mimik wajah pun tiada. Mengapa kau masih belum juga kemari? Cubong kembali membentak keras, apalagi yang sedang kau nantikan?
Tiba-tiba ia membalikkan badannya menghadap ke arah Suma Chaokun, lalu terusnya, tentu saja kau seharusnya lebih tahu bukan, apa yang sedang kunantikan. Lewat lama kemudian, pelan-pelan Suma Chaokun baru mengangkat kepalanya, seolah-olah baru pertama kali melihat orang itu, seakan-akan pula dia telah melupakan semua orang dan persoalan yang pernah dikenal dan dialaminya di masa lalu. Kembali lewat cukup lama, dengan semacam suara yang sangat aneh, Suma Chaokun baru bertanya kepada Xiao Ko, apa yang sedang kau nantikan? Menunggu untuk membereskan dulu sebuah hutang lama antara kau dengan aku. Bagus, bagus sekali. Di tengah nada suara Suma Chaokun seolah-olah terkandung suatu kepedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, sekarang memang sudah tiba saatmu untuk menagih hutang kepadaku, orang yang berhutang kepadaku, aku yang berhutang kepada orang, sekarang memang sudah waktunya untuk dibereskan. Dengan keadaanmu sekarang, sebetulnya aku tak pantas memaksamu untuk turun tangan, Xiao Ko berkata dingin, tapi sewaktu kau mengalahkan aku tempo hari keadaanku waktu itu juga tidak jauh lebih baik daripada keadaanmu sekarang. Mendengar ucapan mana ternyata Suma Chaokun malah tertawa tergelak. Sebetulnya aku memang tidak menyalahkan kau, buat apa sih kau mesti banyak berbicara? Tunggu dulu. Tiba-tiba Cubong membentak keras, apakah sekarang kau telah melupakan janji antara kita berdua? Suma Chaokun segera menarik muka. Paling baik kau menyingkir sejauh-jauhnya, dia berseru, persoalan ini merupakan masalahku dengan Ko Qianhui, barang siapa ingin mencampurinya, aku hanya akan menghadapinya dengan kematian. Cho Tang Lai turut menghela napas. Meskipun sang pahlawan sudah mendekati jalan buntu, bagaimanapun juga pahlawan tetap pahlawan, ia berkata, Chu Tongchu, kau pun terhitung seorang pahlawan, kau seharusnya dapat memahami pula jalan pemikirannya. Mengapa kau membiarkan nama besarnya hancur berantakan dengan begitu saja? Cho Tang Lai sama sekali tidak memandang ke arah Cubong, biar hanya sekejap pun, ia malahan berjalan ke muka dan mencabut keluar pedang dari atas dada Kong Sun Kaiji. Di ujung pedang itu belum juga ditemukan noda darah, yang ada hanya setitik noda tetesan air mata. Dengan ibu jari dan jari telunjuk dari tangan kirinya Cho Tang Lai menjepit ujung pedang, lalu dia sodorkan gagang pedang itu ke depan Xiao Ko. Inilah pedang milikmu, ia berkata. Xiao Ko sama sekali tidak mengulurkan tangannya untuk menerima pedang tersebut. Aku tahu, pedang ini pedangku, tapi aku pun tahu, dia tidak berpedang. Dia tak punya, tapi kau punya. Xiao Ko segera tertawa. Betul, dia tak punya, aku punya. Keadaanku saat ini agaknya memang seperti demikian. Dalam dunia ini, sesungguhnya memang banyak terdapat persoalan yang demikian ini, Cho Tang Lai berkata hambar. Aku mengerti, kata Xiao Ko, maksudmu juga telah kupahami semua. Akhirnya dia mengulurkan tangannya ke muka. Tangan itu akhirnya menggenggam juga gagang pedangnya. Dalam detik itulah senyuman yang semula menghiasi wajahnya tiba-tiba lenyap tak karuan paran, hawa nafsu membunuh mencorong keluar dari balik matanya, karena pada saat itulah dia telah menusukkan pedangnya ke depan. Jarak antara ujung pedang dengan dada Cho Tang Lai tidak lebih dari 1 depa. Sebenarnya ujung pedang itu memang sudah diarahkan tepat di atas ulu hati sendiri. Ternyata dia hanya mempergunakan 2 jari tangan untuk menjepit pedang itu dan ternyata pedang itu diserahkan kepada orang lain. Tiada orang yang dapat membuat kesalahan seperti ini, sebab barang siapa berani membuat kesalahan seperti ini, dia pasti akan tewas di ujung pedang orang lain. Tidak terkecuali pula dengan diri Cho Tang Lai. Dalam keadaan seperti ini, pada hakikatnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar ataupun menangkis. Xiao Ko selalu menunggu datangnya kesempatan yang sangat baik seperti ini. Sepasang matanya mengawasi terus wajah Cho Tang Lai, karena setiap pekerjaan yang harus dilakukan olehnya tak lebih hanya menantikan datangnya detik seperti ini. Pada detik ujung pedang itu hendak menembus ulu hati Cho Tang Lai, bagaimanakah perubahan mimik wajahnya ketika itu? Paras muka Cho Tang Lai sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, sebab setiap kejadian yang bakal menimpanya telah diperhitungkan secara baik-baik. Di saat pedang itu menusuk ke muka, tubuhnya telah menyurut mundur pula ke belakang. Gerak serangan pedang itu sama sekali tidak berhenti, tusukan itu mengejar lebih maju ke depan. Untuk kesekian kalinya dia mundur kembali ke belakang. Tusukan itu telah mempergunakan segenap kekuatan yang dimiliki, kekuatannya lembek dan mengalir keluar tiada habisnya. Untuk kesekian kalinya dia mundur lagi.
Ujung pedang itu masih dijepit oleh jari tangannya, jarak dengan dadanya masih tetap seperti sedia kala. Xiao Kou segera berhenti. Ketika ia menghentikan gerakan tersebut, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringat. Cho Tang Lai memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, lalu dengan mempergunakan suara yang lembut tapi dingin ia berkata, kali ini kau benar-benar merasa kepayahan, gara-gara menunggu datangnya kesempatan seperti ini, kau memang sudah mengeluarkan banyak pikiran, mengeluarkan banyak tenaga, kau memang sudah melakukan semuanya dengan sangat baik, aku seharusnya memberi kesempatan kepadamu agar mati terbunuh oleh pedangmu. Di balik nada suaranya sama sekali tidak terselip nada mengejek ataupun menyindir, sebab apa yang dia ucapkan memang merupakan sebuah kenyataan. Tapi aku pun harus memberitahukan kepadamu, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk membunuh seorang manusia macam aku tak bisa membiarkan kau berhasil dengan mudah, apalagi sekalipun kau berhasil membunuh aku pun, tak ada gunanya. Xiao Kou tidak berbicara, dia hanya mendengarkan terus dengan seksama. Ya, dia hanya mendengarkan belaka. Dalam keadaan dan situasi seperti ini, setiap orang hanya mendengarkan Cho Tang Lai seorang yang berbicara, karena selain dia, apa yang bisa dikatakan orang lain. Tiba-tiba Cho Tang Lai mengucapkan sepatah kata yang membuat setiap orang merasa terkejut. Jika kau membunuhku, kau pun pasti akan mati, kata Cho Tang Lai kepada Xiao Kou, bila pedangmu itu benar-benar menembusi dadaku, pada detik yang sama kau pun pasti akan tewas, bahkan bisa jadi akan tewas jauh lebih cepat daripada aku. Selama ini Cho Tang Lai adalah seorang yang amat jarang berbicara bohong, tapi ucapannya kali ini sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya. Tidak tahan Xiao Kou segera bertanya, apakah maksudmu bila tusukan pedang itu berhasil membunuhmu, aku malah akan mati jauh lebih cepat daripadamu. Benar. Kenapa? Sebab aku tahu di dunia ini paling tidak terdapat 5 jenis senjata rahasia yang benar-benar bisa membunuh korbannya dalam waktu sedetik, kata Cho Tang Lai, dalam dunia persilatan, paling tidak terdapat pula 3 orang yang sanggup mempergunakan senjata rahasia jenis ini. Oh ya, yang paling penting adalah, aku pun sudah tahu salah seorang di antara ketiga orang itu telah berada di sini, dia telah mempergunakan salah satu di antara 5 jenis senjata rahasia tersebut untuk mengincar punggungmu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, bila pedangmu itu berhasil menembusi dadaku, waktu itu kau pasti akan kegirangan, merasa amat bangga, dan siapa saja bila berada dalam keadaan seperti ini tak urung akan menjadi teledor, menjadi gegabah, tidak terkecuali kau sendiri. Memang, apa yang dikatakannya merupakan sebuah kenyataan. Di saat kau paling gembira, paling bangga itulah, tiba-tiba saja kau akan merasakan punggungmu seakan-akan digigit nyamuk, kata Cho Tang Lai lebih jauh, kemudian kau pun akan roboh secara tiba-tiba, di saat tubuhmu roboh, jantungmu turut berhenti berdetak, waktu itu mungkin aku masih belum mati. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi punggung Xiao Kou, diam-diam hatinya bergidik. Dengan pelan Cho Tang Lai berkata lebih jauh. Tapi sekarang aku tak usah khawatir lagi, oleh karena aku belum mati, hingga kini untuk sementara waktu mungkin dia pun masih belum berani turun tangan, sebab orang itu pun sama seperti kita ini, selamanya dia enggan melakukan pekerjaan yang tidak terlalu yakin. Siapakah orang ini? Bila kau ingin mengetahui siapakah orang ini, terlebih dulu harus kau pikirkan ketiga masalahnya. Apakah ketiga masalah itu? Ke-1, mengapa Kong Sun bersaudara bisa mempunyai kepandaian meramal kejadian yang akan datang? Mengapa semenjak 5 hari berselang mereka sudah tahu kalau dalam Toa Piao Kiok bakal berlangsung perubahan yang amat besar sehingga datang tepat pada saatnya? Kedua, dari manakah datangnya penari berkerudung ini? Sebenarnya Suma Chao Kun hendak membunuhnya demi Chu Bong. Mengapa dia segera mundur setelah mendengar 2 patah katanya? Bahkan seolah-olah telah berubah seperti orang lain. Xiao Kou tidak mengerti, cukup 2 masalah itu pun sudah tak bisa dipahami olehnya. Sekali lagi Cho Tang Lai memperingatkan kepadanya. Padahal kedua masalah tersebut hanya bisa dihitung satu persoalan saja, seperti juga sebuah rumah, biarpun mempunyai 2 buah pintu, tapi cukup mempergunakan sebuah anak kunci, kedua-duanya sudah bisa dibuka. Xiao Kou segera tertawa getir. Sayang sekali, aku tidak memiliki anak kunci tersebut, aku pun tidak tahu harus mencarinya di mana. Biasanya anak kunci selalu berada di saku orang hidup, orang yang telah mati tak perlu lagi membawa anak kunci, kata Cho Tang Lai tawar,
tapi bila kau hendak mencari anak kunci tersebut, tak ada salahnya bila kau mencarinya di tubuh orang mati. Siapakah orang mati itu? Kongsun bersaudara tidak memiliki kepandaian untuk meramalkan kejadian yang akan datang, tapi mereka bisa datang tepat pada waktunya. Tentu saja ada orang yang minta kedatangan mereka, kata Cho Tang Lai lebih jauh, tapi siapa pula yang bisa menghitung dengan tepat pada 5 hari sebelumnya bahwa persahabatanku dengan Suma Chao Kun yang telah berlangsung 30 tahun akan berantakan dalam waktu singkat. Tidak menunggu orang lain menjawab, dia segera menjawab sendiri pertanyaan itu. Hanya ada satu orang, karena perselisihanku dengan Suma Chao Kun juga gara-gara orang ini. Apakah orang ini adalah orang mati? Benar, seharusnya dia memang seorang yang telah mati. Dia tahu setelah kematiannya, Suma Chao Kun tak akan melepaskan aku, karena di saat dia masih hidup, aku telah melintangkan sebilah golok beracun di antara kami semua. Tiba-tiba berkilat sinar terang dari balik mata Xiao Kou, mendadak tanyanya kepada Cho Tang Lai, mungkinkah seorang perempuan lain bisa disaru seperti diri sendiri? Apakah ini pun bisa dipakai untuk mengelabuhi suami sendiri? Bila dia masih hidup, hal tersebut tentu tak bisa mengelabuhinya, tapi jika ia telah mati beberapa hari, keadaannya jadi sedikit berbeda. Kemudian ia menerangkan lebih jauh. Bila seseorang telah mati selama beberapa hari, kulit tubuhnya akan menjadi kaku dan mengeras, paras muka aslinya juga pasti akan turut berubah. Bila dia mati karena digantung, maka perubahannya tentu akan lebih banyak dan lebih menakutkan, siapapun orangnya sudah pasti dikelabuhi olehnya. Xiao Kou segera menghela napas panjang. Bila seseorang dalam pulangnya ke rumah secara tiba-tiba menemukan anak bininya telah tewas semua, dalam keadaan demikian, persoalan macam apapun mungkin tak akan bisa dilihat secara jelas lagi. Bila secara tiba-tiba ia menemukan kembali bahwa bininya ternyata belum mati, akan berubah menjadi apakah dia? Kembali Cho Tang Lai berkata sepatah demi sepatah. Pada waktu itu, mungkin dia akan berubah secara tiba-tiba menjadi seseorang yang lain. Sekali lagi Xiao Kou menghela napas panjang. Sebenarnya apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Seorang wanita mengapa bisa berhati sebuas ini? Mengapa dia sanggup melakukan perbuatan seperti ini? Dalam dunia ini memang terdapat semacam manusia yang sanggup melakukan pekerjaan macam apapun, entah dia lelaki atau perempuan, keduanya sama saja. Bila kau tak habis mengerti hal ini, disebabkan kau bukan termasuk manusia macam begini. Bagaimana dengan kau? Tanya Xiao Kou kepada Cho Tang Lai, apakah kau termasuk manusia macam begini? Ya, benar. Paras muka Suma Chao Kun telah berubah begitu pucat sehingga sama sekali tiada warna darah, bahkan Cubong yang ikut menyaksikan, turut merasakan penderitaannya. Si penari yang sedang mendekam di atas tanah seolah-olah tidak mendengar sama sekali apa yang sedang dibicarakan Cho Tang Lai. Cho Tang Lai memandangnya dengan dingin lalu berkata, padahal aku tidak menyalahkan dirimu, karena kita sebenarnya berasal dari satu jenis manusia, tentu kau pun dapat melihat, dalam Toa Piao Kiok terdapat 3 orang yang selalu bersikap tak enak kepadaku, dan cuma mereka bertiga yang bisa menghadapiku, oleh sebab itu secara diam-diam kau telah mengadakan kontak dengan mereka. Itulah sebabnya sekarang kau baru bisa menemukan mereka tepat pada waktunya. Kau berbuat begitu, tak lebih hanya demi melindungi dirimu sendiri, ucap Cho Tang Lai, sebenarnya aku tak mungkin akan turun tangan keji kepadamu lantaran persoalan ini, sayang kau telah salah jalan. Tiba-tiba nada suaranya kembali berubah, ia tidak menggunakan nada khasnya yang berbicara sepatah demi sepatah kata lagi. Peduli disebabkan apakah kau berbuat demikian, tapi yang jelas kau tidak seharusnya berbuat demikian terhadap Suma Chao Kun. Ditinjau dari sudut luar, Cho Tang Lai sebenarnya tidak mirip seorang manusia yang buas dan kejam, tapi setiap kali dia berbicara dengan mempergunakan nada pembicaraan seperti itu, siapa saja yang mendengarnya tentu akan merasakan bulu kuduknya pada berdiri, ngerinya bukan kepalang. Tentu saja orang yang paling memahami tentang dia adalah Suma Chao Kun. Setiap kali dia mendengar Cho Tang Lai berbicara terhadap seseorang dengan mempergunakan nada suara semacam itu, sama artinya orang itu telah dijatuhi hukuman mati. Kau tak boleh mengusiknya. Tiba-tiba Suma Chao Kun melompat ke depan dan menghalangi di muka penari misterius itu dengan tubuhnya sendiri, bentaknya lebih jauh, peduli perbuatan apapun yang telah dia lakukan, aku tak akan menyalahkan dia. Selama beberapa tahun terakhir ini, akulah yang selalu bersalah kepadanya. Sekalipun aku bakal tewas di tangannya,
aku tetap melarangmu mengusiknya barang seujung rambut pun. Tiba-tiba paras muka Cho Tang Lai berubah hebat, kelopak matanya berkerut kencang, teriaknya mendadak, hati-hati. Sayang peringatan tersebut masih saja terlambat satu tindak. Si penari yang semula berbaring di atas tanah, mendadak saja melompat bangun seraya berseru, bila kau menghendaki mati, pergilah untuk mati. Di tengah deruan angin tajam, 3 titik cahaya bintang telah meluncur ke muka menghajar punggung Suma Chao Kun. Dengan kaki kirinya Cho Tang Lai segera menggaet kaki Suma Chao Kun, kemudian menggunakan telapak tangannya membabat iga Xiao Ko. Begitu Xiao Ko melepaskan gagang pedangnya, Cho Tang Lai pergunakan tangan kirinya yang selama ini menjepit ujung pedang untuk membetotnya ke belakang, tahu-tahu gagang pedang itu sudah berpindah ke tangan kanannya. Beberapa macam gerakan ini hampir diselesaikan semua dalam waktu yang bersamaan, begitu cepatnya gerakan itu sungguh di luar dugaan siapa saja. Sayang sekali dia masih juga terlambat satu langkah. Walaupun tubuh Suma Chao Kun tergaet sampai jatuh, walaupun ketiga macam senjata rahasia itu ada 2 di antaranya meleset dari sasaran, toh masih ada 1 di antaranya yang menghajar lengan di bawah bahu kirinya secara tepat. Tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan lagi, Cho Tang Lai segera mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang berkelebat lewat, lengan Suma Chao Kun sebatas bahu segera terpapas kutung. Xiao Ko cukup memahami betapa jahatnya racun yang terkandung pada senjata rahasia tersebut. Bila ingin mencegah racun tersebut menjalar ke atas, satu-satunya cara memang memotong lengan tersebut sebatas bahu. Tapi ia toh masih sempat bertanya kepada diri sendiri. Andai kata dia adalah Cho Tang Lai, dapatkah ia putuskan hal tersebut dalam waktu singkat? Mampukah dia turun tangan dengan tegas dan cepat? Angin pedang mengibarkan kain kerudung yang menutupi wajah si penari itu, akhirnya raut wajah aslinya terlihat juga. Go Wan. Ternyata penari misterius itu tak lain adalah Go Wan. Kutungan lengan rontok ke bawah, darah segar segera berhamburan kemana-mana, akan tetapi tubuh Suma Chao Kun masih tetap berdiri tegak di sana, seperti sebatang tombak berdiri dengan tegap. Cahaya pedang kembali berkelebat lewat, langsung mengancam tubuh Go Wan. Ternyata Suma Chao Kun mempergunakan lengannya yang tidak kutung untuk merampas mata pedang yang berada dalam genggaman Cho Tang Lai. Kau tidak boleh menyentuhnya, nada suara Suma Chao Kun parau lagi sedih, sudah kukatakan, entah aku mati atau hidup, kau tak boleh lagi mengusiknya. Biar lengannya kutung, jiwanya belum putus. Serangan pedang dari Cho Tang Lai itu seakan-akan tertahan dengan segera oleh sikapnya yang gagah itu, dia tak sanggup lagi meneruskan serangannya. Go Wan, aku masih tetap tak akan menyalahkan dirimu, pergilah kau sekarang. Go Wan memandang ke arahnya, mempergunakan semacam sorot mata yang tiada orang bisa melukiskan dengan kata-kata untuk memperhatikan suaminya. Benar, aku memang harus berangkat pergi, aku memang seharusnya pergi dari sini, dia berkata pelan. Tapi ia tidak beranjak pergi. Tiba-tiba saja ia menubruk ke muka dan memeluk suaminya erat-erat, menempelkan wajahnya di atas lengannya yang putus, mempergunakan wajahnya untuk menyumbat aliran darah dari mulut luka itu. Darah meleleh di atas wajahnya, air mata pun turut bercucuran keluar. Tapi aku telah salah jalan di dalam hidupku ini, aku sudah tak mungkin bisa salah lagi. Kata Go Wan, kali ini aku tak akan salah jalan lagi. Agaknya dia telah memilih jalan yang terbaik baginya, satu-satunya jalan yang dia miliki. Cho Tang Lai masih berdiri dengan pedang terhunus. Tiba-tiba Go Wan memeluk suaminya kencang-kencang dan menumbuhkan diri ke ujung pedang tersebut. Mata pedang segera menembusi punggungnya, menembusi ulu hatinya kemudian menembusi ulu hati Suma Chao Kun. Pada hakikatnya pedang tersebut memang sebilah pedang mestika yang tajamnya bukan alang kepalang. Pedang tersebut dengan cepat menembusi 2 buah hati. Tong-tong, rintih Go Wan lirih, tong-tong, akhirnya kita mati bersama-sama, mati pada tahun yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama serta saat yang sama, akhirnya kita mati bersama-sama. Tong-tong memang berarti sama-sama. Dan perkataan itu pula merupakan kata-kata terakhir dari kehidupannya di dunia ini. Pedang mestika tiada berbelas kasihan, pahlawan tiada berair mata. Suma Chao Kun berdiri di sana bagaikan sebuah tombak, dia tidak melelehkan air mata. Sampai ajalnya tiba, ia tetap berdiri tegak sampai ajalnya datang, dan dia tidak melelehkan air mata. Air mata seorang pahlawan telah berubah menjadi darah. Di atas pedang masih belum juga dijumpai noda darah,
yang ada hanya noda tetesan air mata, tapi sekarang, noda tetesan air mata yang misterius itu seakan-akan telah berubah menjadi merah karena darah pahlawan. Pedang itu masih berada di tangan Cho Tang Lai. Cho Tang Lai sendiri sedang mengawasi noda tetesan air mata di atas pedang tersebut. Ia sama sekali tidak menengok ke arah Suma Chao Kun, juga tidak menengok ke arah Gowan. Dalam kelompok matanya lebih-lebih tak mungkin ada air mata. Tapi ia justru sedang mengawasi noda tetesan air mata di atas pedang itu dengan termangu-mangu, seakan-akan menemukan secara mendadak bahwa di balik noda tetesan air mata tersebut terdapat semacam kekuatan sesat yang jahat dan misterius, pencipta dari segala ketidakberuntungan. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba ia berkata, hari ini telah datang 3 orang, yang sesungguhnya menakutkan bukanlah Kongsun bersaudara, melainkan orang ketiga. Suara pembicaraan Cho Tang Lai berubah semakin dingin. Sebenarnya orang ini tidak seharusnya mati karena dia kelewat pintar kelewat lihai, senjata rahasia maupun ilmu menyaru mukanya, jarang sekali bisa ditandingi orang lain, andai kata barusan dia pergi secara diam-diam, mungkin aku pun akan berlaga seakan-akan tidak tahu, karena di kemudian hari aku pasti masih membutuhkan kemampuannya. Apakah dia belum pergi? Tanya Xiao Ko. Dia belum pergi karena dia sendiri pun juga tahu kalau dia telah melakukan kesalahan, aku tak akan membiarkan dia pergi lagi. Mendadak dia membalikkan badan menghadap ke arah pemusik buta yang rambutnya telah beruban itu, lalu sepatah demi sepatah kata, ia berkata, Qi Seng, apakah kau mengira aku benar-benar tidak bisa mengenali dirimu? Selama ini si pemusik berambut putih itu berdiri dalam suasana remang-remang, antara cahaya lentera dan kegelapan. Si nona cilik berkuncir yang membawa pipa juga berdiri di sampingnya, mukanya yang pucat tidak memancarkan kepedihan, juga tidak menunjukkan rasa ngeri, entah hal ini disebabkan dia memang tak bisa melihat sesuatu apapun, ataukah dia memang sudah menjadi kaku sama sekali. Pemusik berambut putih itu dengan tangan sebelah memegang seruling, tangan yang lain memegang bahunya, mimik wajahnya sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun. Qi Seng, kembali Cho Tang Lai berkata kepadanya, 3 bintang perenggut nyawa, 2 langkah menggeser badan, akal licik membelah dunia. Ilmu menyaru muka Qi Seng memang amat hebat, kepandaianmu juga sangat luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, terima kasih banyak, pemusik berambut putih itu mulai berbicara. Qi Seng, kau minta Gowan datang untuk membawakan tarian dari Tiap Wu. Dalam sekejap mata kau telah berhasil menghancurkan semangat tempur dari Chu Tongchu dari Hyong Sai Tong serta Suma Chao Kun, tindakanmu ini benar-benar sangat hebat. Terima kasih. Bila ada seorang pemusik tua dengan mengajak cucu perempuannya yang mengenaskan mencari sesuap nasi dengan menjual suara, siapa saja pasti tak akan perhatikan kakek berambut putih yang buta itu dengan seksama. Oleh sebab itu kau menyamar sebagai dia dengan mengajak cucu perempuannya kemari, menggunakan status pemusik buta meminta Gowan membawakan tarian, lalu mempergunakan tariannya untuk menarik perhatian orang lain. Kemudian Cho Tang Lai melanjutkan. Sekalipun wajah pemusik tua itu tak akan menarik perhatian orang namun permainan serulingnya jauh dari kemampuan permainan serulingmu. Dalam hal ini siapa saja tentu dapat membedakannya secara nyata, hanya saja berada dalam keadaan pada waktu itu, tak akan ada manusia yang memperhatikan keadaan tersebut. Ucapanmu memang benar, ternyata Qi Seng mengakui, jalan pemikiranku memang begitu. Qi Seng, kau memang seorang manusia berbakat yang luar biasa, selama ini aku selalu mengagumimu. Nada suara Cho Tang Lai yang lembut dan sungkan tiba-tiba saja berubah, dengan menggunakan nadanya yang khas dia berkata, tapi kau tidak seharusnya menyerahkan jarum kot Juang Ciammu kepada Gowan, perbuatanmu kali ini keliru besar sekali. Qi Seng menghela napas, dengan nada suara penuh kesedihan dan menyesal, dia berkata setelah menghela napas, aku mengaku, aku memang salah. Walaupun aku belum pernah menduga kalau Gowan bakal mempergunakannya untuk menghadapi Suma Chao Kun, tapi nyatanya Suma Chao Kun tewas karena benda itu. Aku memang seharusnya dapat menduga bahwa Cho Seng tentu akan mencatat hutang itu atas namaku. Mungkin kau hanya memikirkan nyawa orang lain waktu itu, sehingga melupakan senjata pelindung badan sendiri. Qi Seng tidak menjawab, tapi dia mengakui bahwa perkataan tersebut memang benar. Peduli bagaimanapun juga, aku memang tidak seharusnya menyerahkan tabung jarum itu kepada orang lain,
Setelah menghela napas, dengan suara setengah berbisik dia memberitahukan kepada Cho Tanglai, untung saja aku masih memiliki beberapa buah tabung jarum. Suaranya sangat lirih, seakan-akan sedang memberitahukan sebuah rahasia pribadi kepada seorang sahabat karibnya. Cho Tanglai harus memperhatikan dengan seksama untuk bisa mendengar perkataan itu. Di saat dia masih memasang telinga itulah, jarum kot Juang Ciam dari Qi Xianseng telah dilancarkan, meluncur keluar dari ujung bajunya serta lubang-lubang serulingnya. Ketiga tabung jarum itu sudah cukup untuk menutup mati semua jalan mundur dari Cho Tanglai. Satu tabung dengan 3 jarum saja sudah cukup merenggut nyawa orang, apalagi 3 tabung sekaligus. Ditambah lagi alat rahasia dari tabung-tabung jarum itu dirancang secara khusus, kecepatan daya serangannya boleh dibilang jauh melebihi kecepatan senjata rahasia pada umumnya. Sayang sekali Cho Tanglai jauh lebih cepat. Pada hakikatnya ia tidak menghindar, tapi pedang yang berada di tangannya telah membentuk gerakan bulat yang amat menyilaukan mata. Hawa pedang berputar kencang bagaikan air bah yang kuat, segera menciptakan sebuah pusaran air yang sangat kuat. Dalam waktu singkat ke-9 titik bintang itu sudah tergulung di dalam lingkaran kekuatan tersebut. Menanti cahaya pedang lenyap, ketiga buah tabung jarum itu pun turut lenyap. Qi Xianseng segera merasakan hatinya seakan-akan tenggelam. Xiao Ko adalah seseorang yang belajar pedang, sekarang dia tak tahan berteriak memuji juga. Suatu ilmu pedang yang sangat bagus. Pedangmu juga merupakan sebilah pedang yang bagus, bagus sekali. Cho Tanglai tersenyum, tapi kemudian sambil berpaling ke arah Qi Xianseng dia bertanya kembali, sewaktu aku sedang berbicara tadi, sesungguhnya terhitung juga sebuah kesempatan yang sangat baik, mengapa kau tidak manfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan dengan sisa tabung jarum yang kau miliki? Qi Xianseng menggenggam sepasang kepalanya kencang-kencang, peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Dari mana kau bisa tahu kalau aku masih mempunyai 3 buah tabung jarum? Agaknya berapa banyak tabung yang kumiliki telah kau ketahui dengan jelas. Aku rasa semua persoalan tentang dirimu cukup ku ketahui, bahkan jauh lebih banyak daripada apa yang kau bayangkan sekarang. Untuk kesekian kalinya Qi Xianseng menghela napas panjang. Cho Xianseng, kau memang jauh lebih tangguh daripada semua orang, jauh lebih tangguh daripada diriku, kau memang sepantasnya akan berhasil, katanya sedih, mulai saat ini, aku tak akan mengkhianatimu lagi. Mulai saat ini, Cho Tanglai seolah-olah keheranan, apakah kau benar-benar mengira kau masih ada kesempatan di kemudian hari? Paras muka Qi Xianseng sama sekali tidak berubah, wajah yang telah dirubah sedemikian rupa dengan obat-obatan memang tidak mudah berubah. Tapi seluruh tubuhnya justru mengalami perubahan yang sangat besar, seperti seekor ular berbisa yang berhadapan dengan seekor bangau sakti, berubah menjadi tegang dan mengejang keras. Kau menginginkan aku berbuat apa? Dia bertanya kepada Cho Tanglai, terserah apapun permintaanmu, pasti akan kulaksanakan. Cho Tanglai manggut-manggut. Aku sendiri pun tidak mengharapkan kau berbuat apa-apa, aku hanya berharap kau suka melakukan suatu pekerjaan yang amat sederhana, perbuatan yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ternyata Qi Xianseng tidak melihat kalau mata orang ini kembali berkerut kencang, dia malah bertanya lagi, kau suruh aku melakukan pekerjaan apa? Aku minta kau pergi mati. Sepatah demi sepatah kata Cho Tanglai berkata. Mati, kadangkala memang merupakan suatu perbuatan yang sederhana. Qi Xianseng mati dengan amat cepat. Di saat cahaya pedang di tangan Cho Tanglai kembali mulai berkelebat, ia telah tewas. Cahaya pedang hanya berkelebat lewat, tahu-tahu tenggorokannya sudah tertusuk. Untuk kesekian kalinya kembali Xiao Ko memuji, ilmu pedang bagus, betul-betul cepat gerak serangan pedangmu itu. Cho Tanglai tersenyum. Pedangmu juga termasuk pedang bagus, jauh lebih bagus daripada apa yang kubayangkan, aku seperti mulai merasa berat untuk mengembalikannya kepadamu. Selama ini Cubong sama sekali tidak bergerak, lagi pula selalu tenang. Sebetulnya dia bukan termasuk manusia seperti ini, kematian dari Suma Chao Kun sebenarnya bisa mengobarkan darahnya, membuatnya jadi bersemangat. Tapi dia sama sekali tidak bergerak, karena kematian dari Suma Chao Kun tiba-tiba saja mengingatkannya akan banyak persoalan dan setiap persoalan tersebut seakan-akan sebuah tombak yang menusuk ke dalam ulu hatinya. Mengapa Gowan berbuat demikian? Demi membalas dendam, ataukah demi melindungi diri sendiri? Seseorang telah melakukan suatu kesalahan, tapi melimpahkan kesalahannya tersebut ke dada orang lain,
Bukan saja di hati kecilnya tidak merasa menyesal, dia malah berusaha membalas dendam kepada orang lain. Tingkah laku semacam ini sebenarnya merupakan salah satu titik kelemahan dari umat manusia semenjak dahulu kala. Seseorang pergi mencelakai jiwa orang lain demi melindungi diri, karena dirinya telah melakukan suatu kesalahan, jalan pemikiran tersebut rasanya memang tak jauh berbeda. Rasa serakah dan egois, memang merupakan titik kelemahan manusia yang tak mungkin bisa diatasi oleh setiap orang. Tapi berbeda sekali dengan jalan pemikiran Cubong. Tiba-tiba saja dia mendapat gambaran bahwa Gowan sampai berbuat demikian bisa jadi hal ini dikarenakan perasaan cintanya yang begitu dalam terhadap Suma Chaokun. Cinta yang begitu mendalam sehingga ia menjadi sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Bila cintanya telah mencapai taraf seperti ini, apalagi cinta dengan cara demikian, akhirnya hanya kepunahan yang akan diperoleh. Itulah sebabnya dia pun menghancurkan diri sendiri, bukan cuma menghancurkan diri sendiri, juga menghancurkan segenap cintanya. Suma Chaokun dapat memahami hal tersebut, itulah sebabnya sampai ajalnya tiba, dia sama sekali tidak mendendam. Bagaimana dengan Tiap Wu? Di saat Chow Tang Lai menurunkan perintah kepada anak buahnya untuk menyerang Hyong Sai Tong, mengapa Tiap Wu melarikan diri? Mengapa ia lebih suka melarikan diri sekalipun harus diperalat oleh Chow Tang Lai? Demi cinta, kah dia pergi? Atau kepergiannya karena tidak cinta? Bila dia pun seperti Gowan mencintai Suma Chaokun, begitu mencintai Cubong, tentu saja dia akan pergi bila dianggapnya Cubong sama sekali tidak mengacuhkan dirinya. Bila dia sama sekali tidak mencintai Cubong, tentu saja dia lebih-lebih akan pergi. Tapi jika dia memang sama sekali tidak berubah, mengapa ia begitu memperhatikan Cubong? Mengapa ingin mati? Tidak cinta akan timbul benci, cinta yang mendalam pun bisa berubah menjadi benci, cinta dan benci memang hanya dipisahkan oleh sebuah garis tipis saja. Sebenarnya cinta atau benci, siapa yang bisa membedakan secara jelas? Dan siapa pula yang bisa memahami hal-hal seperti itu? Mendadak Cubong tertawa seram. Suma Chaokun, kematianmu memang amat tepat, kematian yang bagus sekali. Gelak tertawanya makin keras seperti pekikan monyet. Sebenarnya kau memang pantas mati, sebab sebetulnya kau memang seorang manusia dungu yang tak ada obatnya bisa disembuhkan lagi. Menanti ia sudah berhenti tertawa, Chow Tang Lai baru bertanya lagi dengan suara dingin, bagaimana dengan kau sendiri? Aku lebih pantas mati lagi ketimbang dia, kata Cubong, sudah sejak lama ingin kuhadiahkan batok kepalaku ini untuk orang lain, sayang tiada orang yang mau, namun bila aku harus mati di tanganmu, aku pun mati dengan perasaan tak rela. Kau tidak bakal mati. Tiba-tiba Xiao Ko berteriak keras. Dengan cepat ia melompat ke muka dan berdiri berjajar di samping Cubong, kemudian digenggamnya lengan Cubong erat-erat sambil berseru, siapa berani mengusikmu, aku akan membunuhnya lebih dulu. Chow Tang Lai memandang ke arah Xiao Ko, dia seakan-akan sedang mengawasi seorang bocah yang sudah terlalu dimanja, meski agak marah namun toh masih terselip perasaan sayang dan kasihan. Terlepas bagaimanakah sikapmu kepadaku, aku tak pernah mengusikmu, bahkan sewaktu kau menghendaki kematianku pun aku juga tidak mengganggumu, kata Chow Tang Lai, aku percaya kau sudah seharusnya memahami maksud hatiku. Mau tak mau Xiao Ko memang harus mengakui hal ini. Tentu saja aku mengerti, katanya, kau ingin menciptakan diriku sebagai Suma Chaokun kedua. Chow Tang Lai menghela napas sedih. Dia adalah satu-satunya sahabatku selama hidupku ini, entah bagaimanapun sikapnya kepadaku, aku pun tak pernah berubah sikap kepadanya. Aku percaya. Percayakah kau setiap saat aku pun dapat membunuhmu? Aku memang tak bisa melebihi kelihayan ilmu pedangmu, siapa pula manusia di kolong langit yang mampu menandingi kecerdasan otakmu? Ucap Xiao Ko, tadi kau mengatakan Qi Xianseng adalah seorang manusia berbakat yang luar biasa, padahal yang betul-betul luar biasa bukanlah dia, melainkan kau, siapa saja mau tak mau pasti akan merasa kagum. Ditatapnya Chow Tang Lai lekat-lekat, kemudian dengan menirukan nada yang khas dari Chow Tang Lai, sepatah demi sepatah kata dia melanjutkan, tapi sayang, sekalipun kau telah membunuh diriku pun percuma, karena biarpun kau mengusik Cubong, dan apalagi aku masih mempunyai sebuah ambisi, selama aku masih mempunyai ambisi tersebut, kau belum tentu bisa mengungguli diriku. Kelopak mata Chow Tang Lai mulai berkerut kencang. Memang harus kuakui bahwa kau memang masih memiliki semacam semangat,
semacam ambisi, katanya kepada Xiao Kou, tapi di manakah pedangmu sekarang? Berada di tanganmu. Berada di tanganku berarti milikku, apakah kau masih mempunyai pedang lain? Aku tak punya. Cho Tang Lai segera tertawa. Kau tak punya, tapi aku punya. Cho Tang Lai memang membawa pedang dan pedang tersebut sudah diloloskan dari sarungnya. Itulah sebilah pedang yang sangat tajam dan mampu memapas rambut, sepasang tangannya juga merupakan sepasang tangan yang menakutkan, bahkan jauh lebih menakutkan daripada pedangnya. Bila sepasang tangan itu telah membunuh orang, bukan saja tak kelihatan darah, tetesan air mata pun tak akan nampak. Bila kau bersikeras hendak berbuat demikian, berbuat saja secara demikian, kata Cho Tang Lai, mungkin inilah nasibmu, nasib seseorang memang tak mungkin bisa dirubah oleh siapa saja. Orang ini dengan sepasang tangannya dan pedangnya memang bisa menetapkan nasib dan mati hidup seseorang di dalam waktu yang amat singkat. Tiba-tiba Cubong mendongakkan kepalanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Hao, seorang lelaki sejati yang tak takut hidup, mengapa harus takut menghadapi kematian? Baru hari ini aku Cubong memahami arti dari perkataan tersebut. Kemudian makin merendahkan suara tertawanya dia melanjutkan, Ko Qian Hui, aku Cubong bisa mendapatkan seorang teman seperti kau, biar mati pun tak akan menyesal, tapi kau masih begitu muda, mengapa kau harus beradu jiwa dengan percuma? Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia mencukil pedang dari Kong Sun Po Kiam yang tergeletak di tanah itu dengan ujung kakinya, lalu setelah menyambarnya, pedang tadi segera ditempelkan di atas lehernya siap memenggal batok kepala sendiri. Namun tangannya segera digenggam Xiao Kou kencang-kencang, sedang tangan Xiao Kou yang lain memegang mata pedang tersebut erat-erat dan triting. Pedang tersebut tahu-tahu sudah patah menjadi dua bagian. Cubong segera melotot ke arahnya sambil membentak, mengapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Mengapa kau harus mati? Sebab aku menginginkan kau tetap hidup, kata Cubong, aku sendiri memang sudah seharusnya mati sejak lama, bila aku telah mati, kau pun tak usah beradu jiwa lagi dengan Cho Tang Lai, aku pun bisa mati tanpa menyesal, sebab kehidupanku ini pun tidak hidup yang sia-sia belaka. Kau keliru, ucap Xiao Kou, mati hidupmu sekarang sudah tiada sangkut pautnya sama sekali dengan pertarungan kami hari ini, entah kau hidup atau mati, pertarungan ini tetap akan berlangsung sebagaimana mestinya. Mengapa? Sebab Cho Tang Lai sudah tak akan melepaskan diriku lagi sekarang, bila aku tidak mati, dia akan mati di tanganku, bila sekarang juga aku bisa membunuhnya, tak akan kubiarkan dia hidup sampai fajar menyingsing esok hari. Ia menggenggam tangan Cubong erat-erat, kemudian melanjutkan, perkataanmu tadi pun keliru besar, seorang lelaki sejati bila ingin tetap hidup di dunia ini, maka dia harus hidup dengan senang dan riang gembira, bila dia ingin mati, dia pun harus mati dengan berharga, sekarang bila kau ingin mati, hal tersebut tak lebih hanya akan mengantarkan selembar jiwamu kepada orang lain secara percuma, kematianmu sama sekali tak ada harganya. Mendadak Cho Tang Lai tertawa tergelak-gelak. Perkataanmu memang betul, bila ia sudah mati, belum terlambat bagimu bila ingin mampus pula, mengapa kau harus menghadiahkan selembar jiwamu secara terburu-buru? Apakah kau anggap aku akan berterima kasih kepadamu? Cubong segera mengendorkan tangannya, tapi Xiao Kou masih mengenggam tangannya erat-erat. Bila aku tidak mati hari ini, bukan saja kubantu kau untuk membangun kembali Hiong Sai Tong, bahkan akan kukuasai pula seluruh Toa Piao Kiok, kata Xiao Kou, masa depan kita masih cukup cemerlang, itulah sebabnya selama kita masih ada kemungkinan untuk hidup janganlah membicarakan soal kematian, dengan begitu saja. Sekali lagi Cho Tang Lai menghela napas panjang. Perkataan seperti ini pun betul juga, hidup di dunia mengapa harus mencari mati? Mengapa harus memandang begitu rendah atas nyawa sendiri? Kemudian setelah menghela napas, terusnya, sayang sekali bila seseorang sudah berada dalam keadaan harus mati, tak seorang pun bisa lolos dari kematian dengan begitu saja, entah siapapun itu orangnya, semua tidak terkecuali. Ia memandang wajah Xiao Kou, kelopak matanya kembali berkerut kencang. Sekarang, kau sudah tiba dalam keadaan harus mati. Kata Cho Tang Lai lebih jauh, karena kau telah melakukan sesuatu kesalahan lagi. Kesalahan apa? Barusan kau tidak seharusnya mematahkan pedang tersebut, bila kau masih membawa pedang, mungkin kau masih mampu bertahan selama 30 gebrakan, tapi sekarang, hanya 10 gebrakan saja aku sudah mampu merenggut selembar jiwamu.
Baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, terdengar seseorang telah berkata pula dengan suara yang dingin kaku dan tinggi hati. Kali ini, mungkin yang keliru adalah kau sendiri. Fajar baru saja menyingsing, cahaya lentera masih kelihatan amat redup, kabut putih yang lembut menyelimuti seluruh permukaan tanah. Dari balik kabut pagi inilah muncul seseorang yang sukar diketahui siapa orangnya, dengan membawa sebuah peti yang lebih misterius rasanya. Xiao Lai Hiat, kau rupanya. Iya, memang aku, Xiao Lai Hiat menjawab dingin, mungkin kau mengira aku sudah tak bisa kemari lagi, karena kau pasti mempercayai penuh akan kemampuan dari kuncu hiangmu, padahal kau seharusnya tahu, kuncu semacam ini biasanya tak bisa dipercayai 100%. Cho Tang Lai menghela napas panjang. A3. Xiao Lai Hiat, Xiao Xiansheng, mengapa kau selalu menampakkan diri pada saat tidak seharusnya kau menampakkan diri? Mungkin aku memang manusia seperti itu. Aku tidak menyukai manusia seperti itu, sangat tidak suka. Nada suara Cho Tang Lai pulih kembali dalam ketenangan, dahulu aku pun pernah berjumpa manusia semacam itu. Apakah mereka sudah mampus semua di tanganmu? Benar. Apakah kau ingin memanasi hatiku dengan perkataanmu itu? Benar. Ternyata Cho Tang Lai sama sekali tidak menaruh jeri atau takut terhadap bayangan manusia yang berada di balik kabut pagi itu. Sudah kukatakan, bila seseorang sudah berada dalam keadaan harus mati, siapapun tak akan bisa lolos dengan begitu saja. Nada suara pembicaraannya kedengaran seperti suara Xiao Lai Hiat, sama dinginnya dan sama angkuhnya, tapi aku pun percaya, mungkin kau sendiri belum dapat memastikan secara pasti, siapa yang bakal mati di tangan siapa pada hari ini. Cubong memandang terkejut ke arahnya, seakan-akan belum pernah dia saksikan manusia macam begini. Sebab dia belum pernah menyangka kalau Cho Tang Lai adalah seorang manusia seperti ini, seorang manusia yang begitu sombong dan tekebur. Sebab dia tidak tahu, bila dalam hati kecil seseorang sudah dipenuhi rasa rendah diri, seringkali dia akan berubah pula menjadi seseorang yang paling sombong. Apalagi di tangan Cho Tang Lai sekarang masih menggenggam pedang tetesan air mata. Ada orang percaya dengan nasib, ada pula yang tidak. Tapi sebagian besar orang percaya dan mengakui di tengah jagat yang begitu luas memang terdapat semacam kekuatan yang mengatur segala sesuatunya. Banyak masalah di dunia ini yang tak terpecahkan oleh pikiran manusia, karena hal tersebut timbul karena kekuatan Tian. Semenjak pedang itu selesai dibuat, senjata itu telah dikenai kutukan, harus menggunakan nyawa dari seorang keturunan si penempa pedang itu sebagai korbannya, harus mempergunakan darah segar orang itu untuk melenyapkan noda tetesan air mata di atas pedang tersebut dan untuk menghilangkan hawa jahat dari pedang itu. Tak bisa disangkal lagi Xiao Taisu, si pembuat pedang itu merupakan seseorang yang percaya pada nasib, itulah sebabnya dia baru melelehkan air mata di atas pedangnya. Bagaimana dengan Xiao Lai Hiat? Percayakah dia, orang di balik kabut itu masih seperti kabut, sukar diraba dan sukar diketahui suara hatinya. Namun secara tiba-tiba saja dia bertanya kepada Xiao Ko Qian Hui, masih adakah pedangmu? Tidak ada, aku sudah tidak berpedang lagi, aku tak punya, tapi dia punya. Itulah kecerdikanmu, ucap Xiao Lai Hiat, kau kehilangan pedangmu karena itu merupakan nasib baikmu, kau mematahkan pedang tersebut, hal ini pun karena kau amat cerdik. Cerdik? Mengapa bisa merupakan kecerdikanku? Aku tidak mengerti, seru Xiao Ko. Sebab aku hanya bersedia mewariskan ilmu mematahkan pedang kepada mereka yang tak berpedang, jika tanganmu masih membawa pedang, bila kau tidak mematahkan pedang tersebut, tak nanti aku bersedia mewariskan kepandaian tersebut kepadamu. Kau hendak mewariskan apa kepadaku? Ilmu mematahkan pedang. Apakah ilmu mematahkan pedang itu? Tiada ilmu pedang yang tak dapat dipatahkan di dunia ini, juga tiada pedang yang tak bisa dipatahkan, apalagi jago pedang yang tak terkalahkan, kata Xiao Lai Hiat, bila kau mempergunakan senjata dan jurus yang sesuai, asal kau bertemu dengan orang yang menggunakan pedang, kau pasti bisa mematahkan jurus serangannya, menghancurkan pedangnya serta membunuh orangnya. Kepandaian seperti inilah yang dinamakan ilmu mematahkan pedang. Nada suaranya seolah-olah penuh diliputi semacam kekuatan yang sangat misterius. 20 tahun berselang, ku anggap semua jago pedang di dunia ini sebagai ular berbisa yang berbahaya sekali, tapi sekarang, ku pandang mereka bagaikan tahi kerbau. Sekarang, dalam pandanganku, mereka hanya manusia-manusia yang tak akan mampu menahan diri dalam satu serangan saja.
Tiba-tiba ia bertanya lagi kepada Xiao Kou, Kou Qianhui, masih kau miliki kecerdikanmu? Agaknya masih. Kalau begitu kemarilah. Bagaimana dengan Cho Tanglai? Dia boleh saja menunggu, aku pasti tak akan menyuruh dia menunggu terlalu lama. Cho Tanglai memperhatikan Xiao Kou berjalan ke situ, bukan saja tidak menghalangi, bahkan reaksi barang sedikit pun tidak, seolah-olah dia amat rela untuk menunggu sampai Xiao Kou berhasil menguasai ilmu mematahkan pedang tersebut. Sayang sekali, dia tak bakal akan berhasil, sebab Cho Tanglai telah memberitahukan kepada diri sendiri, sekalipun Xiao Lai Hiat benar-benar memiliki ilmu mematahkan pedang, mustahil dia akan berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Tapi di antara mereka berdua mungkin memang terdapat semacam hubungan yang misterius dan sukar dijelaskan, yang bisa menjalin hubungan batin di antara mereka. Mungkin juga Xiao Kou benar-benar bisa mempergunakan kecerdasan otaknya untuk menguasai rahasia dari ilmu mematahkan pedang tersebut. Sekalipun Cho Tanglai selalu berusaha menghibur diri, namun dia toh masih tetap merasakan semacam daya tekanan yang besar sekali. Karena terhadap manusia yang bernama Xiao Lai Hiat tersebut, dia selalu menaruh semacam perasaan ngeri yang sukar dijelaskan, seakan-akan orang itu memiliki semacam daya kemampuan yang bisa mengendalikan dirinya, semacam kemampuan aneh yang memiliki kekuatan luar biasa. Xiao Lai Hiat sudah membuka petinya. Waktu itu langit sudah terang, matahari baru saja muncul di ufuk timur, sinar keemas-emasan memancar ke empat penjuru. Di dalam waktu yang amat singkat itulah terdengar 4 kali suara gemerincingan nyaring, tahu-tahu dalam genggaman Xiao Lai Hiat telah muncul semacam senjata yang aneh sekali. Ketika cahaya matahari pertama memancar masuk dan tetap mencorong di atas senjata tersebut, terbiaslah semacam cahaya sesat yang aneh sekali. Tiada orang yang pernah menyaksikan senjata semacam ini, juga tiada orang yang tahu apakah kegunaannya. Tapi setiap orang yang melihat senjata tersebut, segera dapat merasakan semacam kekuatan yang sangat aneh dan sesat. Tiba-tiba sepasang mata Cho Tanglai memancarkan cahaya berkilat. Dalam sekejap mata itulah, suatu titik terang melintas lewat di dalam benaknya, mendadak ia mendapatkan sebuah cara yang sangat sempurna dan meyakinkan, yang dalam waktu amat singkat bisa membinasakan Kou Qianhui. Dalam waktu singkat dalam hatinya telah dipenuhi rasa percaya pada diri sendiri serta kekuatan. Semacam kekuatan besar yang tak pernah dijumpai sebelumnya, sehingga dia sendiri pun sampai turut digetarkan rasanya. Perasaan tersebut seakan-akan munculnya suatu mantra jahat yang membawa semacam kekuatan luar biasa. Sesungguhnya peti itu memang dirasakan seperti setan jahat penggaet nyawa, asal peti itu terbuka, pasti ada selembar jiwa manusia yang akan dilarikan, sekalipun orang itu berusaha menghindar dengan sepenuh tenaga. Selama ini Cho Tanglai tak pernah percaya dengan segala macam setan iblis, tapi dia percaya akan kejadian ini, seperti juga dia percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat semacam kekuatan yang tak akan bisa dijelaskan oleh manusia. Karena sekarang, dia sendiri pun sudah dapat merasakan kekuatan tersebut. Xiao Lai Hiat telah menyerahkan senjatanya kepada Xiao Kou. Sekarang kau boleh maju ke depan dan bawa kemari selembar nyawa Cho Xianseng, ia berkata, hingga kini senjata tersebut belum pernah muncul di dalam dunia persilatan dan di kemudian hari pun tak bakal akan muncul kembali. Suara Xiao Lai Hiat seperti suara kutukan iblis dari neraka. Sebab Tian telah menurunkan ilham kepadaku untuk menciptakan senjata tersebut guna menghadapi Cho Xianseng, di saat benda tersebut munculkan diri, maka saat itu pula kematian Cho Xianseng akan tiba, entah benda itu berada di tangan siapa saja, sama saja keadaannya, karena jiwanya tak bakal tertolong. Kabut yang tebal kembali menutupi cahaya matahari, bahkan cahaya lentera pun telah padam, suasana menjadi dingin menyeramkan, hawa nafsu membunuh telah menguasai jagat, sehingga tak seorang pun yang bisa menolong keadaan tersebut. Xiao Kou telah meluncur ke depan seperti seekor burung. Sepasang mata Cho Tanglai mengawasi senjata di tangannya seperti sepasang jarum. Tiba-tiba saja dia berteriak keras sambil melemparkan pedang tetesan air mata kepada Xiao Kou. Pedang ini milikmu, nah terimalah kembali. Tiada orang yang bisa menduga akan perbuatannya itu, Xiao Kou sendiri pun sama sekali tak mengira. Pedang tersebut sudah banyak tahun mengikutinya, selalu berada di sisi tubuhnya dan kini sudah berubah menjadi salah satu bagian yang terpenting dari kehidupannya, bahkan boleh dibilang sudah berubah menjadi salah satu bagian dari tubuhnya, sudah bersatu padu dengan darah dan dagingnya.
Itulah sebabnya tanpa berpikir panjang lagi, ia sambut pedang tersebut, menerima pedang itu dengan tangannya sehingga seakan-akan dia lupa kalau di tangannya itu sebetulnya masih tergenggam sebilah senjata pematah pedang. Dalam waktu yang amat singkat itu, dia seakan-akan sudah tidak berpikiran lagi, sama sekali tak mampu mengendalikan diri. Karena selama seseorang masih mempunyai pikiran, dalam keadaan seperti ini, tiada mungkin dia akan melakukan perbuatan yang begitu bodoh. Cho Tang Lai tertawa. Sekarang Xiao Ko sudah mempunyai pedang, tapi senjata pematah pedang tersebut sudah berhasil direbut oleh Cho Tang Lai. Cho Tang Lai memang seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa, ketajaman matanya juga lebih hebat daripada orang lain, justru karena Xiao Lai Hiat berbicara terlalu banyak, maka ia memperoleh waktu yang cukup banyak untuk melihat dan memahami senjata dan keistimewaannya dengan lebih dalam. Bahkan dia sudah dapat melihat bahwa senjata tersebut memang terdapat banyak bagian yang bisa digunakan untuk mengendalikan pedang lawan, bahkan dia pun sudah dapat menyaksikan bagaimana cara penggunaannya. Siapapun lawannya, hal tersebut sama saja baginya. Hanya manusia seperti Xiao Lai Hiat yang bisa menciptakan senjata seperti ini, hanya manusia seperti Cho Tang Lai yang bisa melakukan setiap perbuatan dengan tegas. Dua orang manusia yang nampaknya berbeda satu sama lainnya ini justru memiliki banyak kemiripan dalam bidang lain, bahkan jalan pemikiran mereka pun seolah-olah saling berkaitan. Paras muka Cubong berubah hebat. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Xiao Ko bakal melakukan perbuatan sebodoh itu, tapi perubahan selanjutnya lebih-lebih membuatnya tertegun. Tiba-tiba Xiao Ko meluncur ke depan seperti seekor burung terbang, pedangnya diputar membentuk segumpal bunga pedang dan langsung menusuk ke tubuh Cho Tang Lai. Sebetulnya dia tidak seharusnya turun tangan lebih dahulu, tapi dia harus berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini sebelum Cho Tang Lai berhasil meraba dengan jelas bentuk serta manfaat dari senjata tersebut. Tak disangkal lagi, dia sudah memandang kelewat rendah kecerdasan serta ketajaman mata Cho Tang Lai. Dalam waktu singkat cahaya pedang berkilauan seolah-olah terdapat beberapa buah bayangan pedang yang bergerak, meski dalam kenyataan cuma sebilah. Di antara beberapa bayangan pedang tersebut tentu saja hanya terdapat satu jurus yang merupakan jurus sesungguhnya. Dalam sekejap pandangan saja Cho Tang Lai sudah melihat jurus manakah yang merupakan jurus sesungguhnya, menghadapi teknik penyerangan yang merupakan gabungan antara tipuan dan kenyataan tersebut, boleh dibilang dia jauh lebih memahami ketimbang kebanyakan orang lainnya. Dia pun dapat melihat bahwa di atas senjata tersebut paling tidak terdapat 4-5 macam bagian peralatan yang semuanya bisa dipergunakan untuk mengunci gerak pedang lawan, bahkan bisa pula memanfaatkan kesempatan yang ada untuk merebut pedang musuh, kemudian baru melepaskan sebuah serangan lagi yang mematikan. Tapi dia tidak ingin berbuat sekeji itu. Ia belum terlalu menguasai teknik penggunaan senjata tersebut, lalu terlintas ingatan dalam benaknya, mengapa tidak mempergunakan serangan pedang dari Xiao Ko untuk melatih penggunaan senjata tersebut. Sekarang ia sudah mempunyai keyakinan, bahkan setiap saat bisa merenggut nyawa Xiao Ko. Oleh sebab itu ia tidak merasa gelisah barang sedikit pun jua. Ketika tusukan pedang Xiao Ko meluncur tiba, dia menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan senjata yang berada di tangannya, dia hendak mencoba untuk mengunci pedang dari Xiao Ko itu dengan gelang berkaitnya. Triting. Ketika pedang dan kaitan itu saling membentur, tiba-tiba saja senjata tersebut mengeluarkan suatu kegunaan yang sama sekali di luar dugaan siapapun, tiba-tiba muncul semacam peralatan lain yang bekerja sama dengan gelang berkait itu, kemudian bagaikan sebuah jepitan menjepit pedang Xiao Ko. Kejut dan girang menyelimuti perasaan Cho Tang Lai, dia benar-benar tidak menyangka kalau senjata tersebut memiliki daya kemampuan yang begitu besar. Yang paling membuatnya tercengang adalah pedang Xiao Ko ternyata berhasil pula menembus masuk di antara senjata tersebut. Sebenarnya hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Senjata yang dibentuk dengan cara yang begitu rumit, bagaimana mungkin bisa ditembusi oleh pedang lawan dari bagian tengah? Apakah senjata tersebut memang dibentuk dengan dibukanya sebuah lubang secara sengaja di bagian tengah sehingga tusukan pedang bisa menembusi secara telak? Apakah Xiao Ko memang sengaja membiarkan pedang sendiri terbelenggu agar dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan tusukan yang mematikan? Cho Tang Lai sudah tak bisa memikirkan persoalan itu lagi. Dalam waktu yang amat singkat itulah pedang Xiao Ko telah menembusi ulu hatinya, langsung tembus sedalam 1 inci lebih 7 bagian, karena pedang tersebut memang sepanjang itu. Sekalipun panjangnya hanya sekian,
Hal tersebut sudah lebih dari cukup, 1,7 inci sudah cukup mencapai titik maksimum untuk merenggut nyawa seseorang, persis menusuk jantung Cho Tang Lai. Senjata tersebut agaknya memang khusus diciptakan untuk menghadapi Cho Tang Lai. Sebab hanya Cho Tang Lai yang dapat mengetahui keistimewaan serta kelihayan dari senjata tersebut, hanya Cho Tang Lai yang bersedia mempergunakan pedang di tangannya untuk ditukar dengan senjata tersebut, orang lain bukan saja tak dapat melakukannya, membayangkan pun tidak. Yang tidak beruntung adalah apa yang bisa Cho Tang Lai bayangkan, ternyata dapat dipikirkan juga oleh Xiao Lai Hiat, bahkan ia telah memperhitungkan secara tepat bahwa dia bakal berbuat demikian. Senjata tersebut pada hakikatnya memang merupakan sebuah perangkap yang sengaja dipersiapkan Xiao Lai Hiat untuk menunggu Cho Tang Lai melangkah maju dan menjerumuskan diri. Sekarang Cho Tang Lai baru menyadari semuanya. Xiao Lai Hiat, Xiao Xiansheng, ternyata aku memang tidak salah melihat, ternyata kau memang pembawa bencana bagiku, aku sudah merasa cepat atau lambat bakal tewas di tanganmu, ucapannya pedih, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa tertipu oleh siasatmu itu? Xiao Lai Hiat memandang ke arahnya dengan dingin, lalu menjawab, pernahkah kau ingat dengan perkataanku, entah senjata macam apapun dan berada di tangan siapapun, semuanya bisa dipakai untuk membunuhmu, sekalipun berada di tanganmu sendiri, juga sama. Lalu dengan suara yang lebih dingin, ia melanjutkan, kau seharusnya tahu, setiap perkataan yang kuucapkan semuanya adalah kata-kata yang sejujurnya. Cho Tang Lai tertawa pedih. Gelak tertawanya segera menggetarkan jantungnya, juga menggetarkan mata pedangnya. Tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya kesakitan luar biasa, karena mata pedang itu menusuk seinci lebih dalam, berarti kematiannya juga setapak lebih dekat. Pelan-pelan Xiao Ko mencabut keluar pedang itu, darah pun pelan-pelan menggelincir jatuh dari atas pedang. Tiba-tiba lapisan awan bergerak lewat, cahaya matahari bersinar kembali dan persis menyoroti di atas pedangnya. Ketika Cho Tang Lai memandang ke atas pedang itu, tiba-tiba saja wajahnya memperlihatkan rasa seram dan ketakutan. Hei, mana noda tetesan air matanya? Dia berseru, mengapa noda tetesan air mata di atas pedang itu bisa lenyap? Jangan-jangan aku adalah. Ia tidak mengucapkan persoalan yang sampai mati pun tak bisa membuatnya memejamkan mata ini. Jangan-jangan dia pun keturunan Xiao Taisu. Mungkinkah ayahnya yang belum pernah dijumpai itu adalah Xiao Taisu? Oleh sebab itu dengan kematiannya di ujung pedang tersebut, noda tetesan air mata pun turut lenyap. Atau ramalan semacam itu memang tak bisa dipercaya, sebab lenyapnya noda tetesan air mata itu disebabkan memang sudah saatnya noda itu harus hilang. Tiada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin si kakek dalam gardu sebetulnya bisa menjawab, sayang sekali kakek itu pun tewas di tangan Cho Tang Lai. Persoalan yang hendak ditanyakan Xiao Lai Hiat terhadap si kakek itu mungkin juga masalah tadi, bila si kakek itu menjawab pertanyaannya, mungkin juga dia tak akan menghukum mati Cho Tang Lai. Sayang sekali segala sesuatunya sudah terlalu terlambat. Denyut jantung Cho Tang Lai telah putus, hingga ajalnya tiba, ia masih belum mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Bukankah akhir seperti ini merupakan pula hasil dari perbuatannya sendiri? Epilog. Di bawah cahaya matahari, warna pedang itu kelihatan amat bening seperti air, noda air mata di atas pedang tersebut betul-betul sudah hilang, lenyap tak berbekas. Xiao Ko mengawasi pedang tersebut dengan termangu, dalam hati kecilnya dia pun sedang memikirkan persoalan itu. Dia sendiri pun tidak habis mengerti. Entah berapa saat kemudian, dia baru teringat untuk menanyakan persoalan ini kepada Xiao Lai Hiat. Tapi ia tidak menjumpai Xiao Lai Hiat, mayat Cho Tang Lai serta senjata tersebut juga hilang tak berbekas. Chu Bong hanya memberitahukan begini kepada Xiao Ko. Xiao Xiansheng sudah pergi dengan membawa serta Cho Tang Lai. Tak disangkal lagi hati kecilnya juga dipenuhi rasa kaget dan curiga. Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Xiao Ko memandang ke tempat kejauhan sana, memandang langit nan cerah. Entah apa gerangan yang terjadi, sekarang semuanya sudah tiada hubungan lagi dengan kita, ucap Xiao Ko pelan, mulai hari ini, mungkin kita tak akan berjumpa lagi dengan Xiao Xiansheng. Oh. Cahaya lentera telah padam, pembawa lentera telah bubar, tinggal si nona buta itu masih berdiri di situ sambil memeluk alat paipannya. Walaupun cahaya matahari telah memancarkan sinarnya ke seluruh jagat, namun sepasang matanya masih tetap melihat kegelapan yang mencekam.
Tiba-tiba saja Xiao Ko merasakan suatu kepedihan hati yang tak terlukiskan dengan kata-kata, tak tahan lagi dia menghampiri gadis cilik itu dan bertanya, di mana Yayamu? Apakah Yayamu masih ada? Aku tidak tahu. Paras mukanya pucat pias seperti mayat, pikirannya seperti kosong melompong, tiada segala sesuatunya, bahkan sedih pun tidak. Tapi setiap orang yang melihat keadaannya tersebut pasti akan merasakan kepedihan hati yang luar biasa. Kau berdiam di mana? Kembali Xiao Ko bertanya dengan perasaan tak tahan, kau punya rumah. Di rumahmu apakah masih mempunyai sanak keluarga yang lain? Gadis cilik itu tidak berkata apa-apa, dia hanya memeluk alat paipanya kencang-kencang, seperti seorang yang tenggelam di air dan memeluk sebatang kayu erat-erat. Mungkinkah satu-satunya barang yang dimilikinya hanya alat paipa tersebut? Sekarang kau hendak kemana? Tanya Xiao Ko, di kemudian hari apa pula yang hendak kau kerjakan? Setelah mengajukan pertanyaan ini dia mulai merasa menyesal. Sesungguhnya pertanyaan semacam ini tidak pantas ditanyakan, bagaimana mungkin seorang anak gadis yatim piatu tanpa sanak tanpa keluarga bisa memikirkan masalah di hari depan? Bagaimana mungkin ia bisa memikirkannya? Mana berani untuk memikirkannya? Apa yang harus ia jawab? Siapa tahu gadis cilik yang selama hidup hanya bisa hidup dalam kegelapan ini tiba-tiba menjawab dengan semacam suara yang amat nyaring, selanjutnya aku masih tetap akan menyanyi, aku akan menyanyi terus, menyanyi sampai ajalku tiba. Memandang gadis cilik yang mereka hantar pulang memasuki rumah makan Tiang Ankit, entah bagaimanakah perasaan Xiao Ko dan Cubong. Aku percaya dia pasti akan menyanyi terus, kata Cubong, selama dia belum mati, dia pasti akan menyanyi terus. Aku pun percaya bila ada orang melarangnya menyanyi terus, dia tentu akan mati. Ya, sebab dia adalah seorang penyanyi, maka dia harus menyanyi, menyanyi untuk orang lain. Sekalipun nyanyiannya selalu memilukan hati, selalu membuat air mata orang bercucuran, tapi bila seseorang tidak memahami bagaimana rasanya sedih, bagaimana mungkin ia bisa memahami arti dari kesedihan tersebut? Oleh sebab itu walaupun ia tidak memiliki apa-apa, namun dia masih tetap akan hidup terus. Bila ia tak bisa menyanyi lagi, hidupnya akan berubah menjadi tanpa arti. Bagaimana dengan kita? Tiba-tiba Cubong bertanya, selanjutnya apa pula yang harus kita lakukan? Xiao Ko tidak menjawab pertanyaan itu, karena dia belum mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Tiba-tiba saja dia melihat cahaya matahari memancarkan sinarnya menerangi seluruh jagat. Tentu saja kita pun harus menyanyi lebih jauh, tiba-tiba Xiao Ko berseru sambil membusungkan dada, walaupun nyanyian kita berbeda dengan gadis itu, tapi kita pun harus menyanyi terus, menyanyi sampai mati. Nyanyian dari penyanyi, tarian dari penari, pedang dari jago pedang dan tulisan dari sastrawan, akan selalu hidup terus. Selama mereka masih hidup, tak akan mereka lepaskan semuanya dengan begitu saja. Matahari fajar baru muncul. Tumpukan salju telah melumer. Seorang lelaki membawa sebuah peti kecil diam-diam meninggalkan kota Tiang'an. Dia hanya seorang manusia yang amat sederhana dengan sebuah peti yang sederhana pula. Dan sampai di sini pula kisah pedang tetesan air mata ini. Sampai jumpa dalam cerita lain. Tamat.